Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati ya Bapa, kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami mau mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas anugerah kehidupan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Dan kami juga mau bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami baca nanti akan menjadikan kami lebih kuat, mempertebal iman kami, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami mau memuliakan Engkau selalu ya Allah. Ajarkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Pimpinlah kami ya Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 19 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu, ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Karena Salib-Mu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salib adalah salah satu tanda kekristenan yang menggambarkan hidup Yesus. Namun demikian, olok-olok tentang salib Yesus sering pula kita dengarkan. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, hal olok-olokan terhadap salib Yesus sempat menjadi sangat heboh karena olok-olok bernada penghinaan salib Yesus dilakukan oleh orang-orang yang dianggap terpelajar. Saudara, jika salib itu hina, ya benar. Bahkan salib itu adalah tempat kutukan, tempat kehinaan. Salib pada era pemerintahan Romawi kuno digunakan sebagai sebuah bentuk penghukuman bagi orang-orang yang sangat jahat, para pemberontak atau perilaku kriminal. Bahkan bagi bangsa Israel atau Yahudi, sudah sejak zaman perjanjian lama menganggap orang yang digantung di kayu salib adalah orang terkutuk oleh Allah. Bisa dibaca di Ulangan pasal 21 ayat 23. Teriakan orang-orang Yahudi saat itu kepada Yesus, "Salibkan dia, salibkan dia," menunjukkan bahwa mereka menyamakan Yesus sebagai seorang yang melakukan tindak kriminal, orang yang hina, tercela, orang yang telah melakukan kejahatan. Padahal sudah sangat jelas Pilatus mengatakan bahwa ia tidak mendapati kesalahan apapun pada diri Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi, para imam kepala, para ahli Taurat dan tua-tua sangat membenci Yesus tanpa alasan, sehingga Yesus tetap mendapatkan hukuman salib. Dengan kejam mereka memperlakukan Yesus tanpa belas kasihan. Yesus diharuskan membawa salibnya sendiri, menyusuri jalan menuju Bukit Golgota, sambil mendapatkan cambukan, diolok-olokkan dan diberi mahkota duri. Harus rela tangan dan kakinya dipaku, jubah dan bajunya diambil, dan akhirnya seluruh tubuhnya digantung di atas kayu salib di antara dua orang penjahat. Penggenapan rencana penyelamatan Allah untuk kita manusia berdosa harus ditanggung oleh Yesus. Betapa menderitanya Yesus di atas kayu salib itu. Ia terus diolok-olok dan dihina sambil menanggung derita kesakitan yang begitu hebat, yang tidak dapat diungkapkan melalui kata-kata. Dan akhirnya kuasa Allah sungguh dinyatakan melalui kebangkitan Yesus yang telah mati, disalibkan dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, seperti yang telah diberitahukan Yesus kepada murid-muridnya di Matius pasal 17 ayat 23. Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus Kristus menyerahkan dirinya untuk disalib, arti salib itu pun menjadi berubah.
tidak hanya menggambarkan sebuah penderitaan, tetapi salib juga melambangkan keadilan, kasih, kehidupan, dan kemuliaan Tuhan. Kita manusia berdosa ini yang selayaknya ingin dihukum oleh Allah yang adil itu, tetapi karena kasih Allah jugalah kita telah ditebus melalui salib Yesus. Maka barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Murka Allah akan kembali kita terima bila kita tidak percaya dan menolak Dia sebagai juru selamat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini salib bukan lagi lambang kutukan dan hinaan sebagaimana dulu. Salib menunjukkan sifat Allah yang adil dan kasih. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Karena salib kita beroleh kehidupan. Di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 4. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Yesus. Maut telah dikalahkannya. Berbahagialah kita yang mendapatkan kasih terbesar yang pernah ada, yaitu pengorbanan Yesus di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh keselamatan. Mari kita beritakan Injil keselamatan, supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Karena salib-Mu ya Yesus, kami tidak dihina. Karena salib-Mu ya Yesus, kami terbebas dari kutuk. Karena salib-Mu ya Yesus, kami tidak dicela. Karena salib-Mu ya Yesus, kami tenang. Karena salib-Mu ya Yesus, kami memperoleh kehidupan dan keselamatan. Kami dari Silveseri mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Paskah. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami memuji Engkau, kasih-Mu yang begitu besar bagi kami manusia berdosa ini, yang telah Kau tebus melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Engkau telah mengangkat kami dari kejatuhan, memulihkan hati kami yang hancur, menghibur kami yang sedih. Engkau sajalah sumber kekuatan kami. Biarlah Roh Kudus selalu menyertai kami, sehingga kami dapat menjaga tindak tanduk kami, agar apa yang kami lakukan selalu memuliakan Engkau. Kami tidak ingin bila pengorbanan anak-Mu di atas kayu salib menjadi sia-sia hanya karena kelemahan kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Mampukan kami untuk memelihara kebaikan dan memberitakan Injil keselamatan ini kepada orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.